Anda kembali di iNews Pagi, pemirsa. Kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di kawasan Keramat Jati, Jakarta Timur dini hari tadi. Kobaran api begitu cepat membesar dan membakar sejumlah rumah yang berada di kawasan padat penduduk Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur pada Jumat dini hari. Petugas suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Wilayah Jakarta Timur yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih meluas. Sementara itu, pemirsa, sejumlah warga juga nampak bahu-membahu mencoba memadamkan api dengan alat seadanya untuk membantu proses pemadaman. Menurut petugas damkar, sedikitnya 5 rumah terbakar dalam peristiwa kebakaran ini. Namun belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakaran tersebut. Diduga api muncul dari korsleting listrik pada salah satu rumah. Pemirsa, staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun yang hanyut di Sungai Silau Asahan, Sumatera Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan sejauh 3 km. Ya pemirsa, sebelumnya korban tenggelam saat terlibat aksi kejar-kejaran dengan terduga koruptor kepala desa Banjar Hulu. Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri akhirnya menemukan jasad staf Pitsus Kejaksaan Negeri Simalungun, Renanda Primta Ginting, 25 tahun, yang tenggelam di sungai saat mengejar terduga koruptor kepala desa Banjar Hulu. Jasad korban ditemukan tim SAR 3 km dari titik korban tenggelam dengan kondisi tersangkut kayu di pinggiran sungai. Selanjutnya, jasad korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Kisaran untuk proses identifikasi lebih lanjut. Keluarga yang melihat jasad korban tak kuasa menahan kesedihan. Hari ini kita melakukan penyisiran ke arah hilir. Kita temukan satu orang korban yang setelah kita bawa ke rumah sakit dinyatakan MD, dan pada saat ini untuk data korban ini adalah salah satu dari Caca begitu. Siap. Radius berapa ditemukan? Untuk radiusnya Pak, dari LKP kejadian itu sekitar lebih dari 3 km. Renanda tewas tenggelam saat mengejar kepala desa Banjar Hulu yang melarikan diri usai diduga terlibat korupsi. Jenazah segera diserahkan kepada pihak keluarga untuk segera dimakamkan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulir Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, 6 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, 1 diantaranya balita usia 3 tahun, Kamis malam tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Belambangan untuk proses identifikasi. Ke-6 korban yang dinyatakan tewas akibat tragedi KMP Tunu Pratama Jaya diantaranya Anang Suryojo, warga Probolinggo, Eko Satrio, Elok Rumantin, Cahyani, Fitri April, dan Afnan Akil Mustafa, di mana kelima korban tercatat sebagai warga Banyuwangi, Jawa Timur. Semua warga dibawa ke RSUD Belambangan untuk dilakukan pencocokan data. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Sementara itu, proses pencarian korban untuk malam ini dihentikan dan akan dilanjutkan esok hari. Ya, pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya masih terus dilakukan dan membuahkan hasil. Ya, hingga Kamis malam sebanyak 29 korban berhasil diselamatkan. Sebanyak 29 korban dilaporkan selamat dalam insiden tenggelamnya kapal KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Sejumlah korban yang berhasil selamat menyelamatkan diri dengan menaiki skoci. Para korban selamat langsung mendapat penanganan medis di salah satu ruangan di Posko Crisis Center sebelum diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang.
Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian 30 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Ya, patroli serta 1 helikopter dikerahkan. Tim evakuasi gabungan terus melakukan pencarian korban, pemirsa. Helikopter milik Polda Jatim diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Hingga saat ini 29 orang penumpang kapal telah ditemukan selamat dan 6 korban lainnya meninggal dunia. Tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 30 orang lainnya. Sementara itu, keluarga korban tenggelam KMP Tunu Pratama Jaya hingga pagi ini masih bertahan di posko darurat di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Mereka sengaja menunggu untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan dan kondisi anggota keluarganya yang saat ini belum ditemukan. Salah satu keluarga mengatakan korban merupakan ABK bekerja pada bagian dek kapal yang saat itu tidak sedang bertugas namun ikut berlayar sehingga namanya tidak tercantum dalam daftar manifest. Di jadwal pencarian pada hari ini dimulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan melakukan penyisiran lebih meluas dari sebelumnya. Sini Bu, nungguan belum ketemu. Ya. Ibu sejak kapan Ibu? Kemarin. Oh, kemarin. Bersama siapa Ibu? Sama saudara. Anak Ibu sebagai penumpang ya? Bukan, ABK. Kerja di Kami akan kembali menggali informasi terkini terkait pencarian korban yang terkait ini tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya, dan kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Eris Utomo di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Selamat pagi kembali Eris, bagaimana update terkini, apakah sudah berlangsung proses pencarian korban kapal tenggelam? Ya, selamat pagi Bayu dan pemirsa. Ya, saat ini saya masih berada di Pelabuhan Ketapang, di mana saya berada di depan posko krisis center di Pelabuhan. Dan memang ya, saat ini masih belum terlihat tim SAR untuk melakukan pencarian, namun mungkin beberapa saat ke depan sudah akan dimulai untuk melakukan pencarian dengan memperluas dari area pencarian dari yang sebelumnya. Mengingat memang cuaca kemarin di situ cukup tinggi untuk gelombang dan arus kencang, sehingga saat ini akan diperluas untuk melakukan penyisiran pencariannya dengan melibatkan 15 armada kapal dari sejumlah instansi terkait dan juga dibantu oleh nelayan untuk melakukan pencarian. Dan Bayu, saat ini memang terlihat, bisa saya tampilkan bahwa untuk cuaca saat ini masih terlihat cukup cerah. Ya. Jadi aktivitas pelabuhan saat ini masih terus berlangsung secara normal, dan untuk gelombang laut juga cukup bisa dikatakan normal dengan cuaca yang sedikit mendung di daerah atau perairan di Selat Bali. Ya, kita melihat Eris bahwa cuaca sudah lebih baik dibanding kemarin pagi. Eris, ada yang mau saya tanyakan, dikarenakan ini penumpang masih ada sekitar 30, bukan jumlah yang sedikit, apakah ada penambahan dari mungkin tim untuk melakukan pencarian? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa untuk melakukan pencarian ini tetap dari tim SAR gabungan dari Jawa Timur maupun Denpasar dengan memperluas area pencarian dari yang sebelumnya, Bayu. Dan memang dari pihak keluarga sejak kemarin sudah masih bertahan di posko krisis center ini, dan bisa kita lihat mereka juga sudah menunggu, bahkan terlihat ada yang masih beristirahat dengan alas seadanya. Ada menggunakan karpet ataupun plastik di sini, dan memang ini kelihatan dan suasananya memang dari keluarga sangat berharap agar tim SAR bisa segera mendapatkan hasil ataupun bisa menemukan dari anggota keluarga mereka yang saat ini masih belum ditemukan. Demikian, Bayu.
Ya, kalau kita lihat memang masih banyak sekali keluarga yang memang ini berharap cemas begitu, Eris, terkait keluarga yang masih belum ditemukan. Dan nantinya akan diperluas, apakah ada mungkin wilayah lain yang akan juga dicarikan lagi mungkin untuk terkait korban-korban ini? Karena kemarin kita mengingat difokuskan ke selatan, ini artinya akan diperluas mungkin ke arah lain. Betul sekali, dan memang seperti yang kemarin, walaupun kemarin dari empat korban yang ditemukan meninggal itu berada di sisi utara sebenarnya dari titik yang diduga tenggelamnya kapal, yaitu di daerah perairan Pulau Tabuan. Namun karena memang arus demikian, sehingga juga akan memperluas area pencarian dengan melibatkan dari jajaran Polsek di Banyuwangi yang memiliki wilayah pantai, dengan melibatkan nelayan setempat untuk bisa dalam aktivitas melautnya juga bisa untuk melakukan pencarian. Demikian, Pak. Bahkan nelayan juga ikut turun, Eris. Apakah ini juga tadinya sudah dimintai keterangan mungkin kepada korban-korban yang berhasil selamat? Begitu, apakah memang mereka ada kesaksian mungkin melihat mungkin kerabat mereka atau sesama penumpang atau ABK ini menuju ke arah mana? Apakah hal-hal seperti itu juga ditanyakan kepada penumpang yang selamat? Ya, kemarin memang kami pada saat para penumpang yang selamat sudah tiba di Banyuwangi, kami belum bisa untuk melakukan wawancara karena memang kondisi mereka juga shock, sehingga langsung dilakukan pemeriksaan secara medis oleh petugas medis dan sekiranya langsung bisa dijemput oleh keluarganya untuk dibawa pulang. Namun salah satu warga atau keluarga dari korban itu juga menyampaikan bahwa melibatkan keluarganya yang kebetulan juga nelayan untuk bisa melakukan pencarian. Baik, ini artinya memang sebisa mungkin tim diperbesar dan juga mungkin pencarian diperluas agar nanti semakin banyak juga dan semakin cepat. Mengingat juga hari ini cuaca lebih baik, lebih cerah, dan ini kita harapkan nanti bisa berjalan lebih lancar untuk kembali memberikan mungkin kabar baik yang kita tunggu-tunggu, Eris. Masih ada sekitar 30 penumpang ataupun ABK yang masih belum ditemukan. Terima kasih banyak, Eris Utomo melaporkan langsung dari Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, Oxford United tiba di Indonesia menjelang turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Ya, klub berunjuk Yellows ini tiba bersama dua penggawa pemain timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni. Dua penggawa timnas Indonesia, Marcelino Ferdinand dan Ole Romeni, tiba di Indonesia bersama klubnya Oxford United melalui Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada Kamis sore. Para penggawa Oxford United ini tiba untuk mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Tiba bersama Yellows, Marcelino hanya berpesan kepada timnya agar menikmati Indonesia. Memberikan kebaikan. Ada hal yang sampaikan kepada teman-teman Oxford ini. Nikmati Indonesia dan semoga dapat di sini dan semoga supporter juga bikin nyaman. Sementara itu, pelatih Oxford United Gary Rowett menyatakan tidak memiliki tujuan khusus untuk turnamen nanti dan hanya ingin belajar sedikit tentang budaya Indonesia. No, just to become a little bit fitter, a little bit better tactically prepared, and learn a little bit about the culture as well. So yeah, we're looking forward to the tournament. Oxford United tergabung di grup A bersama Liga Indonesia All-Star dan Arema FC selaku juara bertahan Piala Presiden. Oxford United akan mengawali kiprah mereka dengan menghadapi Liga Indonesia All-Star pada 6 Juli di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Setelahnya mereka akan bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk meladeni Arema FC pada laga kedua di Stadion Sijalak Harupat 4 hari berselang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan.